Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi aqwalina wa a'malina wa zidna yaqinan ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, melanjutkan tugas kita berubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang mana kita tahu bahwasanya agama kita itu mabniun 'alal ilm. Agama kita itu dibangun di atas ilmu. Agama kita bukanlah sebuah doktrin belaka. Oleh karenanya wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Bacalah. Yang ini merupakan isyarat bahwasanya agama kita bukanlah sekedar agama doktrin, namun dia adalah agama yang dilandaskan pada ilmu. Sehingga ilmu agama itu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita kalau seandainya bahas ilmu dunia, berapa tahun wajib belajar? 9 tahun ya. 9 tahun wajib belajar itu untuk ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat berapa menit? 9 menit per pekannya. Ya. Kalaupun hadir di kajian 9 menit konsentrasinya, akhirnya selebihnya Instagram. Ya. Pasang status dulu sedang hadir kajian, terus sibuk balas komen gitu. Kita bayangkan ya, ilmu dunia itu kita sadar semuanya, dunia itu tidak selamanya ya, dunia tidak selamanya. Bahkan orang yang tidak beriman dengan Tuhan sekalipun dia akan katakan dia tinggal di dunia itu tidak selamanya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu hanya tempat bermain. Dunia itu hanyalah permainan senda gurau, tempat kita berlomba-lomba membanggakan diri kita satu sama lainnya. Kemudian Allah memberikan permisalan dunia dengan apa? Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti para petani yang terkagum melihat ladangnya yang disirami hujan. Ya, hijau, indah, nikmat untuk kita lihat, pandang ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu yang awalnya hijau akan masuk fase untuk dia layu. Kemudian dia menguning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian dia menghitam. Kemudian dia gugur. Itulah permisalan dunia. Dan itulah yang kita berambisi kejarnya. Itu ambisi kita, mengejar sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Dan kita pelajari ilmunya. Kita semangat untuk mempelajari ilmunya. Tidak sampai wajib saja, sunnahnya pun kita ambil. Wajib kan 9 tahun, selebihnya sunnah. Dan itu kita ambil tuh. Tidak hanya stop sampai S1, ada sampai S2, S3 dan SS berikutnya gitu. Untuk ilmu dunia, apakah salah? Tidak.
Namun coba kita berpikir, kalau untuk mengejar dunia, untuk mencari dunia yang bakal kita tinggalkan, kita butuh ilmu selama itu. Terus mengapa untuk mencari akhirat kita cukup belajar ketika kita mau, dan kita tidak luangkan waktu kita untuk belajar? Maka ketahuilah, ilmu agama itu sangat-sangat penting sekali, ya. Dan ilmu agama inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ketika kita meninggal, datang malaikat Munkar Nakir, kita tidak ditanya tentang apa? Hukum ekonomi. Ya, kita tidak ditanya di mana kita kerja dulu, enggak. Tapi yang ditanya Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Munkar Nakir itu apa? Man rabbuk. Seberapa kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa madinuk, seberapa kenal kita dengan agama kita. Wa man hadzal ladzi bu'itsa fik, seberapa kenal kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita masih dalam pembahasan yakin dalam kajian kita. Yang di pertemuan sebelumnya, berapa? Sebulan yang lalu, ya, kita bahas tentang tingkatan keyakinan. Bahwasanya yakin itu dimulai dengan ilmul yakin. Ya, secara ilmu. Teorinya kita yakini, kemudian nanti setelah itu ada ainul yakin. Kita yakin karena kita lihat. Kemudian ada tingkatan yakin tertinggi, yaitu hakul yakin, ketika kita ikut merasakan. Itu yang kita bahas kemarin. Yakin itu adalah sebab ketenangan. Yakin itu adalah sebab ketenangan. Ketika seorang yakin, maka dia akan tenang. Tapi kalau seandainya dia sudah mulai ragu, maka muncul kegelisahan. Maka yakinlah dan pahamilah, ketika kita merasakan kegelisahan dalam hati kita, itu menunjukkan kita kurang yakin. Misalkanlah kita pergi, kita lihat di Instagram, ya, ada tempat makan viral, gitu. Dikasih Google Map-nya. Pas kita pergi lewat kuburan, jalannya sepi, ya, mulai kita gelisah. Ya, benar nggak ini jalannya nih, gitu. Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Benar nggak ini jalannya? Karena kita nggak yakin. Beda sama orang yang dia tahu jalan itu dan dia sudah tahu tempat itu. Maka ketika lewat manapun dia tenang. Kenapa? Karena dia yakin. Maka begitulah perjalanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita untuk menuju akhirat itu. Ketika kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang dalam kehidupan dunia kita. Yakin itu akan membuat kita semangat nyari akhirat. Yakin itu akan membuat kita semangat nyari akhirat. Sebagaimana kita semangat belajar tadi, yang kita bahas tadi, kita belajar sampai kuliah, ya, karena kita yakin dengan kita kuliah kita bisa ada masa depan di situ, walaupun tidak ada yang jamin, ya. Tapi itulah yang didoktrinkan, gitu, sehingga memunculkan keyakinan dalam hati kita. Maka begitulah ketika kita yakin dengan kehidupan akhirat, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semangat kita untuk mencari akhirat pun akan meningkat. Maka munculnya rasa malas di hati kita itu karena apa? Dha'ful yaqin. Karena kita kurang yakin sama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita lebih yakin dengan janjinya setan. Ketika Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika Allah bahas ayat-ayat sedekah tuh, kemudian Allah bahas setelahnya apa? Apa yang membuat kalian itu malas sedekahnya, takut untuk bersedekah? Kenapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Karena setan menjanjikan, mengiming-imingi kalian itu fakir. Kalau sedekah nanti miskin. Kalau sedekah nanti habis duitnya. Wa ya'murukum bil fahsya,
dan menyuruh kalian untuk jangan menaati Allah. Menyuruh kalian untuk tidak menaati Allah. Tidak usah zakat, tidak usah sedekah, tidak usah. Kenapa? Nanti kalian miskin. Sedangkan Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dan keluasan rezeki. Allah akan ganti. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, mana qasat sadaqatun min malin. Harta sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Enggak usah takut, kata Allah. Tapi kurang yakinnya kita semuanya dengan apa yang difirmankan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat kita lemah. Contoh, Umair bin Humam Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, ketika beliau mendengar Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian, bangunlah kalian, maju untuk mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Bukan luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Berapa panjangnya coba? Lebarnya aja selebar langit dan bumi. Maka kata Umair bin Humam, "Ya Rasulullah, jannatin arduha as-samawati wal ard." Ya Rasulullah, benarkah surga itu selebar langit dan bumi? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya, benar, kata Nabi SAW. Qala bakhin. Itu menunjukkan rasa ta'jub, gitu. Ya, maka kata Nabi SAW, kenapa engkau sampai takjub, sampai mengatakan bakhin, gitu. Qal, la wallahi ya Rasulullah illa raja'atan akuna min ahliha. Ya Rasulullah, aku mengatakan itu karena saking berharapnya diriku adalah salah satu penghuni surga. Maka kata Nabi SAW, fa innaka min ahliha. Wahai Humam, engkau salah satu penghuni surga. Apa apa yang dilakukan Humam Al-Ansari? Fa akhraja tamaratin min qaranihi fa ja'ala ya'kulu minhunna. Dikeluarin bekalnya apa? Kurma yang dia bawa dari kantongnya, ya. Kemudian dia makan sebagian, ya. Lalu dia mengatakan, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku kehidupan sampai aku habiskan kurma ini, la innaha la hayatun tawilah. Innaha la hayatun tawilah. Itu hidup yang terlalu panjang. Farama bima kana ma'ahu min at-tamar thumma qatalahum hatta qutil. Kemudian apa yang dilakukan? Dia buang, lalu dia masuk ke medan perang sampai dia terbunuh. Dia merasakan ketika, itulah tingkat keyakinan ya. Ketika seorang yakin betapa indahnya surga itu, dan surga itu benar-benar ada, dan Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga, dia merasa kalau seandainya saya hidup untuk menghabiskan kurma ini, padahal kurmanya tidak banyak, dia mengatakan innaha la hayatun tawilah, itu masih terlalu panjang hidupku, ayo sekarang masuk surganya, dia bilang gitu. Kita kalau seandainya dengar kata Nabi seperti itu, apa yang kita lakukan? Tetap pulang kan? Tetap ada ketakutan dan tidak mau untuk ikut berperang. Kenapa? Keyakinannya beda. Yakin itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuhkan untuk apa? Sabar. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bakal bisa sabar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yumkinul abdu an yasbira illam yakun lahu ma yatma'innu lah. Seorang hamba itu tidak mungkin bisa sabar kecuali dia merasakan ketenangan untuk apa yang dia raih. Wa yatana'amu bihi wa yaqtadhiya bihi wa huwal yaqin, yaitu keyakinan. Ya. Orang kalau yakin ujungnya indah, maka dia akan paksa dirinya untuk berjalan di jalan itu. Tapi kalau seandainya kita ragu benar enggak tuh, nah itu yang membuat kita malas. Ya, keyakinan. Dan dengan keyakinan itu
akan tumbuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Hasan bin Ali rahimahullah, suatu ketika ada orang yang bilang sama dia, "Inna Aba Dzarrin yaqul al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina was-saqam ahabbu ilayya min as-sihhah." Wahai Hasan, dia bilang. Hasan bin Ali ini pernah dengar tak siapa dia? Hasan bin Ali siapa? Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar katanya, kata orang ini ke Hasan bin Ali, Abu Dzar mengatakan, kemiskinan lebih aku cintai daripada kekayaan, dan sakit lebih aku cintai daripada kesehatan. Maka jawaban Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ama ana aqul, sedangkan aku mengatakan, faman ittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtarallahu lahu. Orang yang sudah yakin dia sama kondisi yang Allah pilihkan untuk dirinya, orang seperti ini tidak akan pernah berangan-angan untuk merasakan keadaan kondisi orang lain. Ya. Orang yang sudah yakin dengan pilihan Allah, orang yang sudah yakin dengan pilihan Allah, Allah tetapkan dan takdirkan dia untuk menikmati kondisi itu, yakin dia dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, semua yang dipilih oleh Allah itulah yang terbaik. Al khair khiratullah, yang terbaik adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan pernah berangan-angan untuk lepas dari kondisi itu. Kenapa? Itu kondisi yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah ubah kondisinya. Begitu keyakinan ketika dia sudah apa? Bersemayam di hati seorang manusia. Dan keyakinan itu, jamaah rahimakumullah, yang akan menjadi kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Di sifat yang terakhir Allah katakan, wa bil akhirati hum yuqinun, surah Al-Baqarah. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan akhirat. Apa kata Allah setelah itu? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka punya keyakinan dengan setiap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kita sangat-sangat perlu untuk yakin ini, jemaah. Sangat perlu untuk yakin. Terlebih dalam ujian-ujiannya, dalam ujian-ujian kehidupan. Ketika Allah menguji kita, apakah kita benar yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena keyakinan adanya di hati, bukan di lisan. Kapan saja itu ujian keyakinan itu? Di sini disebutkan oleh Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah, beliau mengatakan ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa. Bedanya orang yakin sama orang tidak yakin, di sini kita bisa menilai itu. Kita termasuk orang yang sudah yakin atau masih bimbang. Kalau ditanya, antum yakin tidak sama surga? Ada jawab tidak yakin, Zat? Ada yang jawab itu? Kalau tidak, harus ada kajian khusus nanti itu. Kalau ada yang bilang tidak yakin. Cuman masalahnya keyakinan kita cuma di lisan saja, tidak sampai ke hati. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita melakukan dosa, apa yang kita lakukan? Langsung bertaubat atau menunda-nunda taubat? Apa yang kita lakukan? Langsung bertaubat atau tidak? Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya dosa itu akan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Nabi SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan, 7 dosa yang membinasakan kalian. Dosa itu binasa. Allah mengatakan, wa kullan akhadnahum bidzambih,
Ketika Allah menceritakan azabnya kaum-kaum sebelum kita, lalu Allah katakan semuanya kami azab gara-gara dosanya. Kalau kita yakin dengan kisah-kisah itu, kalau kita yakin dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan langsung taubat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beda orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin dengan orang munafik ketika melakukan dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang mukmin ketika dia melakukan dosa itu dia merasa seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung. Yang dia takut gunung ini jatuh menimpanya, segitu takutnya. Kita lagi jalan di gunung, ya. Kemudian gunung itu mau longsor tuh. Sebegitunya takutnya seorang mukmin ketika melakukan dosa. Beda sama orang munafik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang munafik ketika dia melakukan dosa itu seperti lalat hinggap di hidungnya. Thumma fa'ala biyadihi hakadha. Kemudian dia usir dengan tangannya. Dia tidak dia hiraukan. Ya, kita kalau seandainya lagi ngobrol-ngobrol nih, tiba-tiba ada lalat di sini, stop enggak obrolan kita? Lanjut kan, sambil kita ngibas-ngibasin tangan. Kenapa? Karena ini tidak terlalu penting seperti itu. Orang munafik ketika melakukan dosa, yakinnya tidak ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan kita bisa uji keyakinan kita? Kita uji keyakinan kita ketika ditimpa musibah. Di situ nampak orang ini yakin atau enggak. Karena apa? Karena kita kalau masalah sabar itu, kita adalah manusia atau orang yang paling ulung dalam menasihati orang lain dalam sabar. Oh, subhanallah. Antum teman antum dapat musibah, masya Allah itu kan, kita bisa untuk menasihatinya. Gitu. Sabar akhi, sabar ukhti. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apa yang ditakdirkan Allah itu akan indah pada akhirnya. Masya Allah. Tapi ketika dia ini menimpa musibah, lupa semuanya. Dia lupa hadisnya, dia lupa ayatnya. Kita semua seperti itu. Ya, orang ditinggal mati ibunya, ya, insya Allah, ya, akan Allah ampuni dosa-dosanya, insya Allah. Ya. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditinggal orang-orang kesayangannya. Indah sekali. Ya. Tapi ketika dia yang ditinggal mati orang dicintai, masya Allah, lama sedihnya. Ya, lupa di ayat-ayat itu, lupa di hadis-hadis itu. Di situ diuji, ya, apakah orang ini yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah dia benar-benar yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabal muslima min wasabin wala nasabin, ya, wala ta'abin wala adza wala huznin wala hammin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa letih, rasa capek, rasa sakit, diganggu orang, dizalimi orang, hatta syaukah yushakuha, bahkan ketika kalaupun jarinya ditusuk oleh duri, illa kaffarallahu biha dzunubahu, kecuali Allah jadikan rasa sakit itu semuanya penggugur dosa-dosanya. Sehingga ketika orang sakit, salah satu doanya apa? Tahurun insyaallah, penggugur dosa insyaallah. Yakinkah kita ketika kita ditimpa musibah itu penggugur dosa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wala mu'minah. Tidaklah musibah itu senantiasa menghampiri seorang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kecuali menggugurkan dosanya, hatta yalqallah wa ma alaihi min khati'ah, sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bawa dosa lagi. Itu tujuan Allah kasih kita musibah. Ketika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah, bukan tanda Allah benci kepada dirinya, tapi karena cinta Allah Azza wa Jalla. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada satu kaum, Allah uji mereka. Allah uji mereka. Karena begitulah Allah ingin angkat derajat seorang hamba. Nabi SAW kalau sakit, itu tidak seperti kita sakit. Seorang sahabat ketika nyentuh Nabi sakit, itu demamnya panas sekali, tinggi sekali. Maka sahabat ini bertanya dan Nabi SAW mengatakan, Inni la'u'aku kama yu'aku rajulani minku. Aku kalau sakit, kata Nabi SAW, itu seperti dua orang yang sakit. Jadi sakitnya dua kali lipat. Sakitnya dua kali lipat. Maka kata sahabat ini, apakah itu untuk mengangkat derajatmu ya Rasulullah? Naam, kata Nabi SAW. Untuk mengangkat derajat. Sehingga apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaan hidupnya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang mirip dengan itu. Kemudian orang yang di bawahnya, kemudian orang yang di bawahnya. Semakin tinggi iman seseorang, bukan semakin Allah berikan dia apa yang dia inginkan, tapi Allah perbesar ujiannya. Allah besarkan balanya. Karena dengan begitu dia cepat naik tingkatannya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalaulah seandainya manusia mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada musibah-musibah, pahala-pahala yang Allah siapkan pada musibah-musibah yang ditimpakan kepada seseorang, la tamanna ay yuqarrat bil maqarid. Maka dia akan berangan-angan apa? Kulitnya digunting-gunting. Dia punya angan-angan itu. Kapan itu? Besok. Kalau seandainya seorang tahu apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala pada musibah yang Allah timpakan kepadanya, dia berharap dulu di dunia Allah berikan dia ujian apa? Digunting-gunting sama orang. Digunting-gunting dia. Kenapa dia siap? Kenapa dia mengatakan berangan-angan hal tersebut? Karena dia lihat pahalanya besar sekali. Dan itu disampaikan Nabi SAW ketika kita masih hidup. Kita dengar hadis ini ketika kita masih hidup. Tapi Allah tidak lihatkan itu. Kenapa? Karena yang diuji di situ adalah keyakinan. Oleh karenanya tentu kita berpikir, ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya ya agar kita bisa mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita yakin dengan setiap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena teori itu gampang. Teori itu gampang, baca kitab selesai. Ya. Ini ana nyampaikan ini itu gampang gitu. Tapi masalahnya nggak di situ. Ketika ujian itu muncul, ujian itu muncul. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai kita bukan dari sekedar teori itu. Bagaimana caranya? Tentu sebelum kita masuk pada apa yang perlu kita usahakan, ya. Sebelum kita buat sistem yang harus kita lakukan di situ, pertama sekali adalah doa. Doa. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Doa itu yang paling kuat kekuatannya. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa ngubah kita. Illam yakun aunullahi lil fata fa awwalu ma jana alaihi ijtihaduh. Kata seorang penyair apa? Kalau seandainya Allah tidak nolong seseorang, maka yang pertama kali mengecewakannya adalah usahanya sendiri. Sekuat apapun usaha kita, kalau Allah tidak takdirkan dan Allah tidak bantu kita, tidak akan sampai kita. Tidak akan sampai. Makanya pertama itu doa. Doa. Nabi SAW salah satu doa yang paling sering beliau baca apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, istiqamahkan dan teguhkan hatiku untuk senantiasa menjalani agamamu, berada di atas agamamu. Itu Nabi itu. Ada enggak
kemungkinan dalam pikiran kita Nabi SAW murtad. Nabi SAW meninggalkan agama Allah, mungkin enggak? Tapi Nabi SAW tetap minta sama Allah. Kenapa? Karena itulah seorang hamba itu. Doa itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena itu yang menunjukkan benar-benar hubungan Allah dengan hambanya. Disitulah yang menunjukkan kita itu mengakui diri sebagai hamba. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. Makanya salah satu doa salaf itu, dan Nabi SAW juga berdoa dengan doa yang sama, Allahumma zidni yaqinan yuhawwilu bihi masaibat dunya. Ya Allah, tambahkan keyakinan dalam hatiku agar musibah dunia itu terasa ringan bagiku. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepadanya. Kalau Allah tidak berikan itu, maka apapun yang kita usahakan tidak akan bisa berefek apa-apa. Kemudian setelah itu barulah kita melangkah, barulah kita berusaha cari sebab. Bukan doa-doa kemudian apa? Tidur doa-doa lalu ditutup dengan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, bermimpi indah. Tidak ada usaha yang harus kita lakukan. Al-amal qarinu doa, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Amal adalah pendamping doa. Dia harus beriringan. Maka apa yang harus kita lakukan agar keyakinan kita semakin tebal? Keyakinan kita kepada Allah semakin tebal. Yang pertama, kata Syekh Khalid As-Sabad hafizahullah, al-ilm. Ilmunya diperbanyak. Ilmunya yang dicari lebih banyak lagi. Ilmunya harus ditingkatkan. Ilmu agamanya, belajar. Pelajari Qur'annya, pelajari hadisnya. Datang di kajian, hadiri majelis-majelis ilmu. Itu cara nambah keyakinan. Gimana kita mau nambah yakin kalau seandainya yang kita tonton adalah artis-artis flexing gitu. Gimana kita mau yakin dengan akhirat kita kalau seandainya kita tonton dengan dunia gitu. Lalu mereka datang dengan apa? Membawa rasa takut bahwasanya tahun 2000 ini, tahun ini akan terjadi resesi, akan terjadi ini. Kamu kalau tidak berubah Kemudian apa? Rasa takut muncul, hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang rasa takut kita, hilang rasa yakin kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita berpangku tangan, enggak. Tapi ketenangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kita dengan Allah itu kalau kita punya ilmu. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu yasta'miluka wal yaqin yahmiluka. Ilmu itu yang membuatmu beramal. Kalau tidak ada ilmu, ngapain kita beramal? Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu. Kemudian setelah ilmu itu meningkat, muncullah yakin. Yakin itu yang membuat ringan kaki kita melangkah. Tapi awalnya ilmu dulu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Kenali Allah itu. Siapa Allah? Kenali. Dialah satu-satunya yang kita ibadahi. Dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Dialah satu-satunya yang ngatur alam semesta ini. Orang kalau kenal Allah, mungkin gak dia takut menjalani kehidupan? Kenapa kita takut tentang masa depan kita? Kenapa kita takut akan kehidupan kita kelak, di masa depan kita, di bulan depan, tahun depan? Kenapa kita takut? Karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita kenal Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kita yakin dengan itu dan kita kenal sama Allah, mungkin tidak kita takut. Kita kenal Allah itu Rahman, Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkinkah Allah meninggalkan kita? Kita tahu Allah itu Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Mungkinkah kita khawatir dengan apa? Dengan masa depan? Tapi kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita kenal itu? Di majelis ilmu. Hadir kita. Ya, itu awal dari
langkah kita untuk mempertebal keyakinan kita. Berapa menit lagi? 5 menit. Ada pertanyaan masuk tak? Kemudian yang kedua, kata beliau di sini, daf'ul waridat wal khawatir wa ghairi dzalika minal umur al munafiyah lil yaqin. Cara untuk mempertebal keyakinan itu adalah dengan cara menolak atau menjauhi sesuatu yang akan menghilangkan keyakinan kita. Ya. Jangan dengarkan orang-orang yang tidak yakin. Jangan dengar syubhatnya. Makanya Allah katakan wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin melemahkan keyakinanmu. Penyakit kita zaman sekarang itu, kenapa kita tambah lemah imannya, tambah kurang yakinnya adalah ketika kita sering membaca sesuatu yang mengkhawatirkan kita, Qur'annya tinggal. Qur'annya tinggal. Kapan terakhir buka mushaf? Kapan terakhir kita baca Qur'an? Ya, Ramadan kemarin. Apakah mushaf yang kemarin dibuka kembali berdebu dia? Oh, sekarang nggak pakai mushaf, pakai HP. Ya, sekarang mushaf ada di HP. Yang mana kalau seandainya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim datang WA, kita balas dulu WA-nya. Kemudian ayat pertama balas WA lagi, balas WA-nya 5 menit, baca Qur'annya 1 menit. Nah, gitu. Kemudian gitu terus. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya keraguannya semakin tebal, keyakinannya semakin tipis. Karena kita buka pintu itu. Kita buka itu kan dia enggak bawa cash lagi dia. Cashless katanya sekarang. Dia bawa kartu saja, dia bawa ini dan itu. Kemudian dia datang ke kita, dia mau beli bakso enggak ada uangnya. Terus dia minjem duit, kita pinjemin enggak? Tanpa ragu. Langsung kita pinjamin. Kalau dia pinjam uang 500.000 pun kita akan pinjamin, karena kita yakin dia punya uang. Kenapa? Karena kita kenal sama dia. Tapi ketika sedekah kita pelit, kenapa? Karena kita tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah menjanjikan Allah akan ganti, kita tidak mau. Karena kita tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak hadir kajian, ya, sering-sering hadir kajian. Harus ada waktu yang diluangkan untuk hadir di kajian itu, ya. Agar apa? Agar di situ kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Ketika kita kenal Allah, disitulah kita bisa merasakan ketenangan, ya. Kita merasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Tidak ada pertanyaannya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan masalah amalan-amalan hati ini di pertemuan mendatang, ya, di hari Senin malam insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.